Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Baki. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Tokugawa yang menemui Doppo Orochi, di mana Tokugawa meminta putra Doppo Orochi yang bernama Katsumi untuk datang ke arena bawah tanah. Namun Orochi mengatakan bahwa Katsumi sedang di Amerika. Lalu Orochi pun menanyakan apa yang terjadi di arena bawah tanah, di mana Tokugawa mengatakan bahwa ia ingin melihat siapa yang terkuat di antara Katsumi dan anak Yujiro. Tokugawa pun menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu ada anak laki-laki yang muncul, dan anak laki-laki itu menjadi juara tak terkalahkan sampai sekarang, yang bernama Hanma Baki. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya murid Orochi, di mana ia mengatakan bahwa Kato telah menghancurkan dojonya. Kato sendiri adalah mantan murid terbaik Doppo Orochi. Ia ke sana bertujuan untuk menanyakan kepada Orochi tentang arena bawah tanah. Tokugawa yang mendengar itu pun menyuruh Orochi untuk membawanya besok, di mana kebetulan besok Baki akan bertanding. Lalu di keesokan harinya Baki mengatakan kepada Kozue bahwa ia bercita-cita ingin menjadi manusia terkuat di dunia. Scene pun berpindah di mana Orochi dan Kato yang telah datang ke tempat Tokugawa, di mana Kato terkejut setelah melihat di bawah Tokyo Dome lah arena bawah tanah berada. Di sana akan ada pertandingan antara Hanma Baki melawan Shinogi Koso. Baki sebagai juara bertahan di sana pun langsung menyerang Koso. Namun Koso bisa membalikan serangan Baki, yang membuat kepala Baki sedikit berdarah. Koso yang terlalu percaya diri pun langsung diajar Baki habis-habisan. Lalu saat Koso melihat ada celah, ia langsung menggunakan teknik andalannya, di mana ia memotong saraf utama lengan Baki, yang membuat Baki tak bisa menggunakan lengan kanannya lagi, dan langsung menyerang balik Baki habis-habisan. Lalu saat Koso ingin mengakhirinya, Baki langsung menendang kepala Koso, dan mereka pun mulai serius, di mana serangan Koso seperti cakaran hewan buas. Baki pun mengakui bahwa Koso sangatlah kuat, namun ia yang teringat dengan ayahnya pun langsung serius, di mana ia bisa menghindari semua serangan Koso, dan langsung menyerang balik Koso. Lalu saat Koso menggunakan teknik andalannya, Baki langsung memukul tangan Koso. Namun Koso langsung menggunakan tangan kirinya untuk memotong saraf utama Baki, yang membuat Baki kehilangan penglihatan mata kanannya. Koso pun langsung menyerang Baki habis-habisan. Lalu saat ia ingin memotong saraf Baki, Baki langsung menyadarinya, dan Baki pun langsung melancarkan serangannya, yang membuat ia berhasil mengalahkan Shinogi Koso. Lalu setelah pertandingan, Tokugawa, Orochi, dan Kato menemui Baki, di mana Orochi mengatakan bahwa ia sangat ingin melawan Baki. Namun sebelum itu Kato lah yang akan menjadi lawannya. Lalu tak lama berselang Motobe Izo muncul, dan mengatakan bahwa Baki tidaklah sama dengan Yujiro. Lalu saat berjalan pulang dari sana, Baki bertemu dengan Stradom, di mana Stradom yang melihat pertandingan Baki pun mengatakan jika Baki terus seperti itu, maka ia tak akan bisa mengalahkan Yujiro, di mana Yujiro sekarang sangatlah bertambah kuat, dan ia akan datang untuk menemui Baki. Lalu di keesokan harinya Orochi memperkenalkan Kato yang akan menjadi muridnya. Dan Kato pun memberi salam kepada semua murid Orochi.
Scene pun berpindah di mana Kozue mencari Baki yang tak pernah ikut piket. Di mana Baki yang menjadi murid cupu di sekolah pun dibully oleh teman-temannya. Kozue yang datang pun menyuruh Baki untuk menghajar mereka. Namun sebelum berbicara, Baki langsung menutup mulut Kozue dan lari dari sana. Lalu kita diperlihatkan Tokugawa yang sedang mempertimbangkan lawan Baki selanjutnya, di mana orang-orang Tokugawa protes tentang lawan Baki. Tak lama berselang Kato datang dan langsung menawarkan diri untuk menjadi lawan Baki selanjutnya. Namun Kato langsung dihina oleh orang-orang Tokugawa, di mana Kato hanyalah murid yang disuruh menggosok tubuh Doppo Orochi. Dan mereka pun menyuruh Tokugawa untuk memilih salah satu di antara mereka. Namun tiba-tiba Igari datang dan langsung mengatakan arena bawah tanah adalah tempat untuk mencari orang terkuat dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dan bukan tempat untuk menghargai omong kosong seperti sejarah ataupun tradisi. Mereka yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan Kozue yang telah diculik oleh orang-orang yang membuli Baki. Lalu saat teman Kozue yang bernama Mai melaporkan ke polisi, polisi itu tak menggubrisnya. Sama halnya dengan polisi negara Konoha. Lalu tak lama berselang Baki datang, yang langsung bergegas menuju ke tempat Kozue berada, dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Baki pun menyuruh Kozue untuk melupakan apa yang ia lihat dan langsung pergi dari sana. Lalu kita diperlihatkan lawan Baki selanjutnya adalah Toba, di mana ia adalah simbol dunia gula dari Jepang. Tak lama berselang Baki masuk ke arena. Baki yang melihat Toba pun terkejut, di mana ia ternyata penggemar Toba dari kecil. Lalu saat pertandingan baru dimulai, Toba langsung menyerang Baki habis-habisan. Baki yang terkena serangan Toba pun mencoba menyerang balik dan terus berpikir untuk bisa merobohkan Toba. Namun saat ia berhasil merobohkannya, Toba bangkit kembali dan langsung menyerang Baki terus-menerus. Lalu saat Baki dikunci Toba, ia berhasil meloloskan diri dengan menendang kepalanya. Baki pun langsung menyerang Toba dengan kecepatannya. Lalu saat Baki lengah, Toba langsung menangkapnya, di mana ia langsung melompat untuk mengakhiri semuanya. Setelah Toba menganggap semua berakhir, tiba-tiba ia merasakan aura pejuang Baki, di mana Baki bisa bangkit kembali setelah menerima serangan itu. Toba pun langsung menyerang Baki dan ingin menggunakan tekniknya lagi. Namun Baki bisa menghindari dengan mempercepat pergerakannya, yang membuat lutut Toba tak bisa menahannya lagi. Di mana setelah kejadian itu serangan Toba tak seperti sebelumnya. Baki yang melihat Toba terus berjuang pun menghargainya dan langsung menyerang lututnya yang cedera. Di mana setelah Baki dinyatakan menang, dokter mengatakan bahwa cedera Toba hanya membutuhkan 3 bulan untuk sembuh. Lalu kita diperlihatkan Yujiro yang menonton pertandingan Baki langsung turun ke arena, yang membuat semua orang terkejut. Baki yang ingin membalas kematian ibunya pun langsung menyerang Yujiro. Namun Yujiro dengan mudah menghentikannya, dan langsung membuat Baki pingsan dengan menggunakan 1 jari. Yujiro pun mendaftarkan diri ke Tokugawa untuk ikut di arena bawah tanah. Tak lama berselang Orochi pun menghampiri Yujiro, di mana mereka yang pernah bertemu 10 tahun yang lalu pun langsung saling memberi salam. Lalu Orochi pun meminta Tokugawa untuk membuatnya bertanding melawan Yujiro. Tokugawa yang mendengar itu pun merasa senang dan langsung menyetujuinya. Lalu kita diperlihatkan Orochi yang meminta maaf kepada Baki karena telah mengambil Yujiro. Baki pun mengatakan Orochi tak akan bisa menang melawan Yujiro, di mana Yujiro sangatlah berbeda dengan Yujiro yang ia kenal dulu. Yujiro juga terus mengembangkan kemampuannya setiap hari. Namun Orochi yang tak peduli dengan omongan Baki pun langsung pergi dari sana.
Lalu di keesokan harinya Baki datang ke tempat Orochi, di mana ia masih mencoba membuat Orochi mundur, dan mengatakan ia tak ingin melihat orang mati sia-sia. Orochi yang merasa diremehkan pun langsung mengajak Baki untuk melihat tekniknya, di mana Baki sedikit terkejut setelah melihat kecepatan dan kekuatan Orochi. Lalu ia pun menyerang biji Orochi dengan cepat. Baki yang melihat Orochi kesakitan pun langsung menyuruhnya mundur. Namun Orochi hanya berpura-pura kesakitan dan langsung menunjukkan kemampuannya kepada Baki, di mana Baki yang disuruh menahan serangannya pun tak bisa satupun melakukannya. Lalu Baki pun menanyakan kepada Orochi apa yang terjadi 10 tahun yang lalu saat Orochi bertemu dengan Yujiro, di mana waktu itu Orochi yang sedang mabuk tiba-tiba diserang Yujiro. Yang membuatnya tak bisa menunjukkan kemampuannya. Lalu di keesokan harinya Kato menemui Baki di sekolahnya. Kato yang memanggil Baki dengan sebutan champion pun membuat Kozue terkejut. Baki pun berpura-pura tak mengenali Kato dan langsung mengajak Kozue pergi dari sana. Di malam harinya Baki diberitahu Tokugawa bahwa setelah Doppo melawan Yujiro, ia juga akan bertanding. Lalu di keesokan harinya pertandingan pun dimulai, di mana pertandingan pertama Hanma Yujiro melawan Doppo Orochi, dan pertandingan kedua Hanma Baki melawan Shinogi Kureha. Shinogi Kureha adalah kakak dari Shinogi Koso. Lalu Orochi pun masuk ke arena pertarungan. Lalu saat Yujiro baru masuk ke arena pertarungan, Orochi langsung menyerangnya. Yujiro yang terkena serangan Orochi pun mengatakan ini adalah malam yang hebat, dan ia pun langsung menghampiri Orochi dengan berjalan santai, di mana Orochi pun langsung menyerangnya. Namun Yujiro dapat menghindarinya dan langsung balik menyerang Orochi, yang membuat Orochi dapat dijatuhkan. Lalu saat Orochi bangkit, ia mencoba mengcounter serangan Yujiro dan berhasil menghajar Yujiro. Lalu saat Yujiro terjatuh, ia disuruh Orochi untuk berdiri, di mana ia tahu bahwa serangannya tak cukup untuk mengalahkannya. Yujiro yang bangkit pun langsung menyerang Orochi dengan cepat, namun Orochi dapat menangkis semua serangan Yujiro. Lalu Orochi pun berganti menyerang Yujiro, di mana Yujiro yang melihat Baki pun langsung merobek bajunya dengan menggunakan ototnya. Ia juga memuji Doppo Orochi dan menunjukkan ototnya yang membentuk seperti iblis. Stredom yang menghampiri Baki pun bercerita di mana saat di medan perang Yujiro menolak menggunakan senjata, di mana ia mengubah tubuhnya sendiri untuk menjadi senjata. Dan setelah mengasah tubuhnya dengan kejadian-kejadian yang mengerikan, seorang iblis bermukim di punggungnya. Lalu Yujiro pun langsung menyerang Orochi. Saat pertandingan ingin diakhiri, tiba-tiba Orochi bangkit kembali. Namun Yujiro langsung melukai mata Orochi dan memukul jantung Orochi dengan sekuat tenaganya, yang membuat Orochi langsung mati berdiri. Tokugawa yang melihat itu pun langsung menyuruh orang-orangnya untuk membawa Orochi ke ruang medis, di mana dokter yang tak bisa melakukan banyak pun akhirnya pasrah. Namun tiba-tiba Kureha datang. Ia pun langsung memijat jantung Orochi, yang membuat Orochi hidup kembali. Scene pun berpindah di mana Baki yang akan melawan Kureha, di mana ekspresi Baki yang datar pun dikira kena mental setelah melihat kejadian Doppo Orochi. Namun semua itu salah, di mana ada mantan pasien Kureha yang mendatangi Baki,
Ia pun mengatakan bahwa Korea telah membuat banyak orang sebagai uji coba penelitiannya, dan ia adalah salah satunya. Bagi yang mendengar itu pun langsung panas tanpa melakukan pemanasan. Lalu saat pertandingan dimulai, Baki langsung menghajar Korea habis-habisan. Lalu saat Korea bangkit, ia langsung bergantian menghajar Baki. Namun Baki mengatakan semua serangan Korea tak menimbulkan efek apapun, dan menyuruh Korea untuk lebih serius menghadapinya. Di mana Korea yang menyimpan kekuatannya untuk melawan Yujiro pun langsung menggunakannya. Korea yang melihat Baki tak sadarkan diri pun langsung menantang Yujiro yang sedang menonton. Yujiro yang panas pun langsung turun ke arena. Lalu saat mereka ingin bertarung, tiba-tiba Baki sadar dan langsung menyuruh ayahnya untuk keluar dari arena. Korea yang meremehkan Baki pun diberitahu Yujiro bahwa ia akan kalah dengan satu pukulan. Korea yang tak mempercayai perkataan Yujiro pun berniat untuk menahan pukulan Baki. Namun ia langsung tumbang setelah menerima pukulan itu. Lalu setelah pertandingan selesai, para korban Korea datang untuk melihat Korea. Di mana Korea yang kesakitan pun membuat mereka tak tega melihatnya. Dan saat dokter membutuhkan donor darah untuk Korea, salah satu korban Korea datang untuk menyumbangkan darahnya. Dan sesi pertama pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.